Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Sayang ya, kita hari ini tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk belajar bahasa Indonesia. Meskipun nanti kita akan belajar dari rumah, tapi ingat, di masa pandemi seperti ini kalian harus selalu jaga kesehatan. Terapkan protokol kesehatan yang baik dan upayakan untuk bisa berolahraga agar tubuh kalian sehat dan kuat, siap untuk mengikuti belajar daring hari ini. Nah, kalian sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini ya? Sebelumnya ada beberapa ketentuan yang harus kalian laksanakan selama belajar bahasa Indonesia di rumah saja. Karena berbeda ya, belajar kita kali ini kita harus belajar via daring atau online, tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka ketentuan ini harus kalian laksanakan. Apa saja ketentuannya? Yang pertama, saat kalian menyimak video pembelajaran hari ini, upayakan menyimak sampai habis, upayakan menyimak sampai selesai, jangan di skip-skip, nanti kalian akan gagal paham dalam menyimak materinya. Yang kedua, saat kalian menyimak materi ini, siapkan alat tulis, buku, dan ballpoint untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang akan disampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Nah, yang ketiga, agar kalian lebih enjoy, kalian lebih relax, kalian lebih nyaman dalam mengikuti belajar daring kali ini, bisa kalian siasati dengan menyiapkan makanan ringan, menyiapkan minuman di sekitar kalian sebagai teman belajar kalian. Nah, yang keempat adalah poin pentingnya. Apabila kalian mendapatkan tugas dari guru kalian, maka selesaikan dengan sebaik mungkin, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, apabila kalian tidak paham, kalian kurang jelas, kalian kesulitan dalam menerima pelajaran hari ini, kalian bisa tanya ke guru kalian masing-masing. Jadi, upayakan untuk bertanya ya, jangan diam saja, karena diam tidak akan menyelesaikan masalah. Sudah paham kan dengan 5 ketentuan yang harus kalian laksanakan ketika mengikuti belajar daring hari ini? Sekarang siapkan diri kalian untuk menyimak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam mengikuti belajar hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelum masuk pada pembelajaran intinya, pastinya kalian sudah sedikit paham, sedikit tahu kan apa itu berita, bagaimana berita itu, dan bagaimana cara mengemas beritanya. Sebelumnya kita lihat 2 ilustrasi gambar berikut ini yang ada di layar kalian ya. Silahkan kalian cermati untuk gambar yang ini. Di sini ada tulisan coronavirus atau COVID-19. Dari ilustrasi gambar ini tentunya kalian sedikit berpikir bukan bahwa gambar ini menjelaskan tentang adanya coronavirus ataupun COVID-19. Dengan ilustrasi gambar ini sudah jelas ya, ada yang memakai masker, ada yang melakukan physical distancing atau menjaga jarak. Nah, jadi ini adalah ilustrasi gambar yang menjelaskan tentang adanya coronavirus. Di gambar yang kedua, di gambar yang kedua ini juga menerapkan social distancing ya. Mereka menjaga jarak, ini menerapkan protokol kesehatan ya, lebih tepatnya karena ada yang memakai sarung tangan, memakai masker, dan memakai face shield. Jadi anak-anak ini menerapkan protokol kesehatan dari adanya virus corona. Coba kalian amati. Dari 2 gambar ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian? Nah, itu adalah sebuah informasi. Jadi informasi gambar ini sudah menjelaskan adanya
adanya informasi atau adanya sesuatu yang disampaikan melalui gambar ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan memutarkan video. Saya akan memutarkan video berita. Jadi kalian harus menyimak video ini dengan baik, dengan saksama. Lalu kalian catat poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut. Ingat, siapkan alat tulis, catat poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut, karena itu merupakan tugas pertama dari kalian. Ingat, catat poin-poin penting. Sekarang sudah siap ya? Simak video berikut ini. Pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona yang masih terjadi di masyarakat menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia kembali bertambah. Informasi terbaru kasus COVID-19 ini disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers dari Geraha BNPB pada Kamis 9 Juli 2020 sore. Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat, diketahui ada penambahan 2.657 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan saat ini total ada 70.736 kasus COVID-19 di tanah air, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Jumlah 2.657 kasus baru merupakan angka terbanyak sejak awal pencatatan kasus COVID-19 di tanah air. Angka tersebut didapatkan dari pemeriksaan terhadap 23.832 spesimen dari 12.554 orang yang diperiksa dalam sehari. Berdasarkan data dalam periode yang sama diketahui ada penambahan 1.066 pasien COVID-19 yang sembuh. Dengan demikian total pasien COVID-19 yang dinyatakan tidak lagi terinfeksi virus corona ada 32.651 orang. Namun Yuryanto masih menyampaikan kabar duka dengan adanya penambahan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam periode 8-9 Juli 2020 ada 58 pasien COVID-19 yang tutup usia sehingga totalnya menjadi 3.417 orang, kata Yuryanto. Nah, dari tayangan video berita tadi, sudah kalian catat bukan poin-poin penting yang ada di dalamnya? Untuk selanjutnya, kalian simpan dulu. Kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam apa itu berita. Simak slide berikut ini. Nah, sebelumnya kita di materi pembelajaran teks berita ini akan membahas tentang 3 poin penting. Yang pertama ada teks berita, definisi dari teks berita. Yang kedua, struktur dari teks berita. Dan yang ketiga adalah kaidah bahasa dari teks berita. Tapi pada video pembelajaran kali ini, kita hanya membahas tentang definisi dan struktur terlebih dahulu, agar kalian mampu memahami materi ini dengan baik. Jadi kita akan belajar sedikit demi sedikit. Oke, sekarang kita masuk pada definisi berita. Berita. Jadi berita itu adalah laporan, bentuknya laporan, yang disajikan melalui media massa. Jadi cara penyajian berita ini melalui 3 hal ya. Yang pertama ada surat kabar. Berarti kalau surat kabar dalam bentuk tulisan tercetak ya, tulisan tercetak. Yang kedua melalui tayangan televisi. Tayangan televisi ini meliputi audio visual ya, karena bisa dilihat dan bisa didengar. Yang ketiga, tayangannya melalui radio saja atau audio saja, karena hanya bisa didengar. Meskipun tayangan dari berita ini bermacam-macam, tetapi tetap intinya sama, yaitu menginformasikan. Jadi ketika kita mendengarkan berita, ada informasi penting yang disampaikan. Meskipun hanya didengar, tapi kita mampu menangkap berita yang disampaikan. Nah, untuk berita sendiri, itu memiliki 3 sifat ya. Yang pertama, sifat dari berita itu ada faktual. Faktual.
Yang kedua, aktual. Dan yang ketiga, penting bagi khalayak atau penting bagi semua orang. Karena sifat dari berita sejatinya adalah universal, umum atau menyeluruh. Semua orang, siapapun boleh menikmati berita dan boleh mendapatkan berita. Oke, untuk definisi, apakah kalian sudah paham? Sekarang kita lanjut membahas tentang sifat dari berita. Sifat dari berita yang pertama adalah faktual. Apa sih yang dimaksud dengan faktual itu? Nah, faktual adalah sebuah berita yang sesuai dengan kenyataan, bukan karangan fiktif. Maksudnya bagaimana itu? Nah, maksudnya berita itu benar-benar nyata, benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat dan benar-benar ada terjadi peristiwanya. Itu adalah faktual. Dan yang kedua adalah aktual. Aktual di sini adalah beritanya baru saja terjadi atau hot news ya. Beritanya benar-benar baru tadi pagi terjadi, baru tadi siang terjadi, kemarin pagi, kemarin siang, dan kemarin malam misalkan. Nah, itu masuk ke dalam aktual. Yang ketiga, tadi sudah saya jelaskan bahwa berita itu adalah penting untuk semua orang, penting bagi khalayak. Kenapa? Karena berita sejatinya adalah mengandung informasi yang bersifat fakta, benar-benar nyata terjadi. Nah, ini dan berguna untuk kepentingan orang banyak. Jadi, dengan berita, meskipun kita mendengar, melihat, ataupun membaca, apa yang disampaikan dari informasi sebuah berita itu dapat kita serap, dapat kita ketahui dengan baik. Jadi dengan membaca berita kita akan menambah pengetahuan. Misalkan, di Surabaya sedang terjadi wabah virus corona, misalkan semakin meningkat. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, dengan membaca berita saja kita sudah tahu, tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya, tidak perlu jauh-jauh kita berada ke, misalkan kita pergi ke Tulungagung misalkan ya, tidak usah jauh-jauh. Kenapa? Karena dengan berita semua orang bisa membaca, semua orang bisa mendengar, dan semua orang bisa melihat berita. Dan informasi yang disampaikan berita bersifat fakta atau nyata, benar-benar terjadi. Nah, ini adalah sifat dari berita. Bagaimana? Sudah paham untuk sifat berita, anak-anak? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oh iya, bagi kalian yang belum paham apa materi yang saya sampaikan, pokok-pokok materi yang saya sampaikan, kalian boleh mencatat, lalu nanti kalian boleh bertanya kepada guru kalian kalau kalian memang benar-benar tidak paham dan tidak bisa mencerna materi ini dengan baik. Jadi jangan diam saja ya, kalian harus mencatat dan bertanya. Oke, untuk definisi berita sudah jelas bukan? Sekarang kita masuk pada bagian struktur berita. Sebelum masuk ke struktur berita, saya ingin bertanya, kalian tahu nggak sih apa itu struktur berita? Ya, struktur berita adalah bagan. Struktur berita adalah kerangka. Struktur berita itu adalah tubuhnya. Jadi ketika kita akan membuat teks ya, membuat teks apapun itu, kalian harus membuat strukturnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan struktur atau kerangka itu maka akan terciptalah sebuah teks yang baik. Nah, oke, sudah paham ya, struktur adalah bagan. Sekarang kita masuk ke dalam struktur dari teks berita. Oke, coba kalian cermati. Ini ada gambar piramida terbalik. Mengapa ya dalam membuat berita harus menggunakan piramida terbalik? Nah, ini adalah rumusnya ya, anak-anak. Jadi, piramida terbalik ini tujuannya atau mengapa sih kok piramidanya dibalik? Nah, ini. Jadi porsi ya, ini sesuai dengan porsi. Teras berita itu porsinya lebih banyak dan paling tinggi. Yang kedua, untuk tubuh berita, porsinya sedang ya, dan berada di bawah teras berita. Dan yang terakhir adalah kaki berita. Masing-masing dari struktur ini saya jelaskan satu per satu. Silakan kalian simak dengan baik. Yang pertama, teras berita. Teras berita ini kedudukannya paling tinggi ya, di awal berita atau di awal teks. Kenapa? Karena teras berita
itu berisi informasi yang paling penting, informasi yang paling esensial atau paling dibutuhkan dan merupakan pokok-pokok dari isi berita. Jadi, intinya, dengan kalian membaca tiras berita, maka kalian akan tahu apa sih yang sedang terjadi saat ini. Peristiwa apa yang sedang diberitakan. Nah, seperti itu. Jadi, makanya tadi saya katakan bahwa struktur berita ini menggunakan piramida terbalik. Karenanya, teras berita merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan ketika dalam teks teras berita itu letaknya paling awal, di paragraf paling awal yang menginformasikan sesuatu yang sangat penting. Nah, untuk masing-masing contohnya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Kita fokus ke strukturnya terlebih dahulu. Oke, yang kedua itu adalah tubuh berita. Tubuh berita. Tubuh berita ini adalah penjelasan atau berisi informasi-informasi yang memperjelas, memperdetail dari pokok-pokok isi berita atau memperdetail dari teras berita. Kalau ini isinya lebih singkat karena pokoknya saja yang dijelaskan, kalau ini lebih memperjelas. Karena lebih memperjelas dari pokok berita, di dalam tubuh berita ada yang namanya 5W1H. Apa itu 5W1H? Setelah ini kita bahas. Oke, untuk tubuh berita sudah jelas ya, jadi porsi tubuh berita itu banyak karena menjelaskan. Akan tetapi tubuh berita kedudukannya setelah teras berita. Oke, selanjutnya adalah kaki berita. Kaki berita ini letaknya paling akhir, letaknya di bawah sendiri dari teks berita. Kenapa? Letaknya di bawah, paling bawah karena sifatnya kurang penting. Meskipun kita hilangkan ya, itu tidak akan mempengaruhi inti daripada berita. Karena hanya berupa informasi tambahan yang jika dihilangkan tidak akan berpengaruh pada kelengkapan berita. Jadi yang sudah saya katakan tadi ya, kelengkapan berita terletak pada 5W1H. Misalkan kita membaca surat kabar. Kita tidak akan pernah bertanya, gimana sih kejadian ini, gimana peristiwa ini terjadi. Kenapa? Semua sudah terangkum jelas, sudah lengkap dan detail sekali di dalam teras berita dan tubuh berita. Nah, untuk struktur teks berita, apakah kalian sudah paham? Nah, ini ya, diingat-ingat bahwa dalam membuat berita harus menggunakan piramida terbalik. Oke, sekarang dari ini kita bawa ke 5W1H. Apa sih 5W1H itu? W yang pertama, what? What itu apa ya? Apa? Apa peristiwa yang terjadi? Apa kejadiannya? Apa kenyataan yang diberitakan? Jadi apa? Apa sih peristiwa yang saat ini terjadi? Oh, saat ini sedang terjadi wabah virus corona yang sangat menyeramkan ya. Misalkan seperti itu. Nah, yang kedua. W yang kedua adalah where. Where itu di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana kejadian itu terjadi? Di mana kenyataan itu terjadi? Jadi unsur where itu menandakan lokasi atau tempat terjadinya sesuatu peristiwa. Misalkan di Surabaya. Nah, itu tadi di Surabaya. Surabaya menunjukkan letak atau lokasi kejadian. Nah, sekarang yang ketiga. When. Kapan? Kapan peristiwa ini terjadi? Kapan kenyataan itu terjadi? Nah, seperti itu ya. Kapan menandakan waktu. Misalkan pada hari Rabu tanggal 15. Nah, itu adalah kapan. Untuk selanjutnya adalah W yang selanjutnya adalah who. Who ini siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa orang atau siapa korban yang terlibat di dalam berita. Nah, ini mencakup orangnya ya atau pelakunya. Unsur who ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama institution who. Institution who ini yakni
unsur wu yang berupa institusi atau lembaga. Nah, jadi yang dimaksud adalah berita, kejadiannya, peristiwanya itu terjadi antar lembaga atau terjadi pada sebuah lembaga. Lembaga itu apa sih? Ya, misalkan semacam sekolah, bank, misalkan perusahaan. Nah, itu adalah lembaga. Sudah jelas kan? Nah, yang kedua, itu ada individual wu, yakni unsur wu yang berupa perseorangan atau individu. Berarti apa? Berita, peristiwa, atau kejadiannya terjadi pada perseorangan atau orangnya. Jadi bukan lembaga ya, atau bukan kelompok, karena ini hanya perseorangan. Sudah jelas kan? Lanjut yang ketiga, wu yang ketiga adalah plural wu. Plural wu ini adalah unsur wu yang berupa kelompok atau orang. Jadi peristiwa atau kejadiannya terjadi pada kelompok ya, kelompok orang, sekelompok orang. Nah, seperti itu. Nah, sudah jelas kan? Kita lanjut pada W yang selanjutnya, yaitu why. Why itu mengapa. Mengapa peristiwa, mengapa kejadian, dan mengapa kenyataan itu bisa terjadi. Nah, ini unsur why, maaf ya, unsur why adalah unsur yang berupa informasi tentang penyebab, motivasi, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa, kejadian, atau kenyataan. Jadi ini adalah alasan ya mengapa sih bisa terjadi sebuah peristiwa. Dan yang terakhir adalah how. How ini adalah bagaimana. Bagaimana ini adalah menjelaskan kronologinya peristiwa, karena bagaimana peristiwa terjadi, bagaimana kenyataan ini dapat terjadi, bagaimana akibat, bagaimana sebab sebuah peristiwa atau berita itu terjadi. Nah, sekarang dari pokok-pokok berita yang mencakup 5W1H ini, apakah kalian sudah jelas? Ingat ya, pokok-pokok berita ini adalah yang menjelaskan secara detail, secara rinci, di mana peristiwa, di mana kejadian itu, bagaimana sebuah berita itu bisa hidup dan bisa diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena mengandung unsur 5W1H. Nah, dari sini kalian sudah jelas kan? Nah, sekarang kita masuk pada contoh dari teks berita ya, karena tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan pokok-pokok dari berita. Kita aplikasikan atau kita terapkan dari struktur dan pokok-pokok itu ke dalam teks berita ini ya. Nah, silakan kalian baca, pelan-pelan pahami dan cermati. Di sini kita akan memasukkan struktur yang berupa teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Selanjutnya kita juga akan memasukkan 5W1H-nya. Jadi ini sudah saya beri tanda. Ini merupakan 5W1H-nya. Oke, sambil kalian baca, sambil saya jelaskan ya. Yang pertama ada teras berita. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam membuat berita itu mengandung strukturnya ada 3 tadi dan menggunakan piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu di sini, di mana teras berita letaknya di paling depan, di paling awal dari teks berita. Paragraf pertama dari teks berita ini mengandung teras berita. Mengapa? Karena dengan membaca ini, kalian sudah jelas, oh ini beritanya tentang, misalkan seperti itu. Kita baca saja. Liputan6.com, Jawa Barat. Peserta didik atau siswa tahun ajaran 2020-2021 di Jawa Barat masih harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam jaringan atau online dari rumah masing-masing. Hal ini karena belum ada kabupaten dan kota di Jawa Barat yang masih zona hijau dalam pelevelan pandemi COVID-19. Jadi, dari teras berita ini sudah jelas bukan bahwa berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan adalah peserta didik yang masih harus belajar dari rumah. Sudah jelas kan?
Makanya tadi saya mengatakan bahwa porsinya lebih penting karena dengan membaca teras berita maka kalian akan paham. Oke, selanjutnya ke dalam tubuh berita. Tubuh berita ini mengandung unsur 5W1H atau mengandung unsur penjelasan secara rinci, secara detail dari teras berita ini. Jadi karena ini tadi menjelaskan tentang kegiatan KBM yang masih dilakukan di rumah, maka ini adalah penjelasannya. Bisa kalian baca sambil kalian mendengarkan informasi dari saya. Oke, untuk tubuh berita sudah jelas ya. Tubuh berita ini ada di paragraf kedua, ketiga, dan keempat dari teks berita yang saya tampilkan ini ya. Nah, sekarang di kaki berita. Oh ya, maaf, untuk tubuh berita ini sudah penjelasan secara lebih rinci ya dari teras berita. Bisa kalian baca. Selanjutnya, yang ketiga adalah kaki berita. Dalam kaki berita ini, itu adalah bagian yang kurang penting atau hanya informasi tambahan. Jadi ketika kaki berita kalian hilangkan atau kalian kurangi, itu pun tidak akan mempengaruhi dari berita yang disampaikan karena beritanya sudah jelas, detail, dan lengkap di sini. Nah, sudah jelas bukan? Itu adalah struktur dari teks berita apabila diaplikasikan atau kita bedah satu persatu pada teksnya. Jadi bagiannya seperti ini. Apakah harus paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 itu merupakan tubuh berita? Tidak. Jadi tergantung dari komposisi dari teks beritanya ya. Jadi kalian harus cermat membaca. Diingat-ingat bahwa tubuh berita itu adalah penjelasan secara detail, penjelasan secara jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam 5W1H-nya. Diaplikasikan di mana di sini? Sudah saya beri warna. 5W1H. Apa? Siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana, serta kapan ya? Nah, yang pertama peserta didik. Peserta didik ini masuk ke dalam siapa atau orangnya. Berarti ini masuk ke secara kelompok ya. Tadi kan ada tuh tiga komponen tadi ya. Jadi ini masuk ke dalam kelompok orang yang sedang mengalami kejadian atau peristiwa karena peserta didik banyak, gak hanya satu. Oke, yang kedua di Jawa Barat, di Jabar, itu adalah mengandung unsur di mana. Ini tadi siapa ya, ini di mana. Nah, selanjutnya yang saya beri warna merah ini adalah apa. Apa peristiwa yang saat ini terjadi? Oh, peserta didik masih harus belajar dari rumah atau sistem online. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini apa? Ini adalah mengapa harus terjadi, harus belajar di rumah. Iya, karena belum ada kabupaten atau kota di Jawa Barat yang masih zona hijau atau masuk zona hijau ya, karena kalau belum zona hijau oleh Pak Menteri kan belum boleh membuka sekolah atau belum boleh sekolah ya, jadi harus tetap belajar dari rumah. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini tadi sudah siapa, di mana, apa, dan mengapa. Nah, sekarang yang saya beri warna hijau ini adalah prosesnya atau bagaimana. Ini sedikit contoh tentang bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Berdasarkan perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hanya sekolah di zona hijau yang boleh melaksanakan KBM secara tatap muka. Jadi intinya belum ada perintah ya untuk membuka sekolah karena masih zona selain hijau. Nah, seperti itu. Ini adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Sekarang yang terakhir yang saya beri warna oranye ini adalah kapannya. Kapan, di tahun berapa, kapan waktunya di tahun ajaran baru di bulan Juli ini. Jadi ini sudah lengkap ya. Yang pertama ada apa, siapa, di mana, apa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Jadi unsur 5W1H sudah ada di dalam teks berita ini. Jadi dengan kalian membaca keseluruhan teks berita ini, maka kalian akan paham berita apa sih yang sedang diberitakan saat ini. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini sudah pengaplikasian struktur dan pokok-pokok berita. Apakah kalian sudah jelas?
Nah, jika kalian belum jelas, kalian bisa catat, kalian bisa tanyakan kepada guru kalian. Oke? Cukup sekian penjelasan materi tentang definisi dan struktur dari teks berita. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk tugasnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran daring hari ini? Semoga hari ini kalian bisa menerima materi dengan baik ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Oh iya, apabila kalian tidak paham dengan materi hari ini, kalian kurang jelas menerima video pembelajaran hari ini, kalian boleh bertanya kepada guru kalian. Nah, kita review sedikit ya tentang belajar hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang teks berita. Berita adalah sebuah informasi yang sangat penting. Berita sendiri penyajiannya berbeda-beda ya. Ada melalui media massa, cetak, ataupun tulis. Yang kedua bisa melalui televisi yaitu audiovisual. Dan yang ketiga melalui radio atau audio saja. Meskipun ketiga pengemasan berita ini berbeda, tetapi intinya tetap sama, yaitu sifatnya menginformasikan. Nah, berita sendiri itu harus memuat faktual, memuat fakta, memuat aktual, dan bisa diterima oleh semua orang. Karena sifat dari berita itu adalah universal, tidak memihak, jadi bisa diterima oleh semua kalangan. Berita sendiri itu sebenarnya sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan kita membaca berita, dengan kita melihat maupun mendengar berita, informasi-informasi yang disampaikan itu benar-benar bisa kita terima. Kita menjadi tahu, oh di sana ada terjadi sesuatu, di sana ada kebakaran, di sana ada bencana alam, di sana ada pencurian. Itu semua bisa kita peroleh melalui berita. Oke, sekarang saatnya penugasan. Setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, setelah kita mereview materi tadi, ada tugas untuk kalian, yaitu kalian harus mencari satu informasi atau satu berita yang berada di sekitar lingkungan kalian. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya, kalian cukup mencari satu informasi yang ada di sekitar rumah kalian. Kembangkan menjadi satu teks berita. Sertakan struktur di dalam membuat teks berita. Ingat, tugas harus kalian kerjakan dengan baik dan benar. Apabila kalian tidak paham, boleh kalian tanyakan kepada guru kalian. Terima kasih sudah mengikuti belajar bahasa Indonesia hari ini meskipun dari rumah saja, meskipun dengan video pembelajaran. Semoga belajar kita hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Selalu di rumah saja, terapkan protokol kesehatan yang baik dan benar, rajin berolahraga agar tubuh kalian sehat dan kuat, siap untuk mengikuti belajar esok hari. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran hari ini. Kalian sekaliga, sukses by disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.